Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Aderoy. Kali ini saya lagi ada di Bandung. Ada kedatangan tamu Mbak Meggy Dias. Halo Meggy. Halo Bli. Ya. Teman-teman ya, sekaligus untuk menjawab pertanyaan Mbak Meggy, gimana sih caranya melatih kekuatan otot kaki ya hanya dengan menggunakan tubuh sendiri. Nah, jadi kalau di gym sebenarnya bersyukur ya, sebagai pusat kebugaran kita bisa punya berbagai alat bantu. Tapi kalaupun enggak juga tidak menjadi alasan bagi kita untuk tetap melakukan latihan pengencangan otot rangka ya. Nah teman-teman, kalau kita tahu otot kaki kita paling banyak ototnya dibandingkan dengan otot yang lain ya. Dan ada istilah yang mengatakan katanya umur yang panjang berawal dari kaki yang kuat. Nah jadi kakinya akan kuat kalau seandainya umurnya akan panjang kalau seandainya kakinya kuat ya, karena kaki hubungan dengan tulang, tulang hubungan dengan gerak, gerak hubungannya dengan lemak, dan lemak hubungannya dengan metabolisme. Ya. Yuk kita langsung aja ya teman-teman ya. Yuk. Jadi yang pertama teman-teman sekalian yang bisa kita lakukan adalah melakukan aktivitas yang paling populer Meggy, yaitu adalah squat. Squat ya? Ya, squat ini sebenarnya gerakannya sederhana ya kalau teman-teman lihat ya. Gerakannya seperti ini aja Meggy ya. Nah gini ya, coba teman-teman. Meggy dulu lakukan gerakan, nanti saya kasih masukan ke teman-teman ya. Oke Meggy, ya bagus. Satu naik, ya bagus. Buang nafas pada saat bagian naik ya, yaitu pada saat bagian terberat, bagus. Ya, turun lagi Meggy, ya good, nice, bagus tuh teman-teman, lihat deh, bagus ya gerakannya ya. Good, naik lagi, good. Sekali lagi, good, dan satu lagi terakhir, ya, oke, nggak apa-apa. Nah jadi teman-teman, kalau kita melakukan gerakan kaki pada saat itu sebenarnya kita melibatkan lebih dari yang namanya satu persendian. Nah ada persendian lutut, ada juga persendian panggul. Nah waktu kita melakukan gerakan itu yang geraknya itu panggulnya yang geraknya, ya panggulnya yang bergerak. Nah biasanya kakinya diem. Beda kalau misalnya Meggy melakukan gerakan leg press, kakinya yang gerak. Otomatis yang kerjanya adalah persendiannya si lututnya yang banyak terlibat. Nah di sini lututnya diem di sini, nah gerakannya panggulnya yang geraknya di sini ya. Jadi kaki bagian bawahnya kita diem ya. Nah itu satu. Kedua teman-teman, nah coba Meggy lakuin lagi. Nah teman-teman lihat ya di sini ya. Nah ini tanpa disadari Meggy lakuin normal aja nih kayak gini nih teman-teman bisa lihat ya. Kenapa kelihatannya bagus? Karena kalau saya tarik garis dari sini, Meggy terus aja nih saya tarik ke sini. Nah lihat tuh, kalau saya tarik begitu Meggy-nya turun, stop, diam di situ Meggy. Nah ini kalau saya tarik garis, nah yang terkena adalah otot paha bagian tengah. Nah ini sudutnya bagus banget Meggy kayak gini. Nah coba naik lagi. Nah biasanya problemnya orang kadang-kadang dia sudutnya ke sini atau sudutnya ke sini. Nah jadi dia kalau bisa waktu turun benar-benar posisi sudut ini benar-benar kena di otot paha bagian tengah. Jadi Meggy udah bagus banget lakuinnya ya. Udah itu juga. Nah sekarang kita bayangin Meggy sama-sama. Coba Meggy jongkok sampai habis aja. Sampai habis. Nah ini jongkoknya ini 0 nilainya ya. Berdiri sampai tegap coba. Berdiri sampai tegap sampai habis. Nah ini 100. Nah yang dilakukan pada saat kita melakukan aktivitas squat, kita kurang lebih di sekitar antara 20 sampai 90 aja. Oh, nggak nah, jadi ya? Jadi pas turun coba Meggy. Nah turunnya sedang ya. Nah ini kurang lebih 20-an, nggak sampai habis sampai 0. Pas naik Meggy. Nah, nggak sampai 100 juga, paling di 90 aja. Jadi kurang lebih ini cuma membuat penyederhanaan ya teman-teman ya. Tapi kurang lebih kira-kira seperti itu. Jadi kita nggak habisin sampai bawah, nggak kunci sampai atas. Tapi di kisaran antara tepatnya sebenarnya 20 sampai 80 lah gitu aja ya. Karena bagian terberat, tingkat paling berat coba Meggy lakuin coba. Coba, ini teman-teman. Nah, pas Meggy naik. Nah itu di situ tuh teman-teman tuh. Nah posisi bagian terberat Meggy jalan terus ya. Nah teman-teman lihat ya, jalan terus aja. Iya. Nah teman-teman lihat ya di sini ya yang Meggy lakukan. Jadi bagian terberatnya tuh di sini sebenarnya. Nah pada saat dia turun, nah dia naik lagi. Ini bagian terberatnya cuma di sekitar sini saja sebenarnya. Stres yang diterima oleh si otot pahanya sendiri ya. Nah jadi nggak harus sampai kunci sampai atas, nggak harus sampai bawah juga. Nah pada saat melakukan aktivitas ini, kalau teman-teman tahu, ini adalah yang kena adalah otot paha bagian depan, lalu kena otot bokong, lalu kena juga otot betis juga. Jadi otot yang terlibat ya teman-teman banyak sekali. Nah tadi 2 kaki kan, itu squat, lakukan kurang lebih 10 kali, misalnya berapa set? 3 set atau 4 set. Jadi kalau mau gampang teman-teman, 1 kaki aja diam aja biasa gini, turun aja. Turun, lalu naik lagi. Ya kita mulai ya Meggy. Ya,
Gerakannya gini aja ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita pelajari daripada gerakan ini, Maggie? Ya. Nah, teman-teman lihat yuk gerakannya. Maggie jalanin aja ya. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Maggie kan juga sebenarnya pemula, tapi Maggie bagus lakuinnya. Kenapa? Karena lihat tuh, dia tumpuannya benar-benar di paha bagian depan, bukan ditaruh di belakang. Jadi kalau paha bagian belakang yang jadi tumpuan, otomatis kita jadi gini nih, teman-teman. Iya, Tapi karena tumpuannya kita taruh di depan, otomatis bebannya jadi lebih kerasa. Ya. Karena waktu kita lakukan paha kanan di depan, berarti kita memang berfokus ke otot yang sebelah kanan. Nah, pindah Maggie sekarang ke yang kiri sekarang. Ya. Nah, yang kiri sama juga, teman-teman. Nah, ini sama juga tuh. Iya, betul ya, lihat ya. Tuh. Nah, pada saat Maggie melakukan ini, Ya. teman-teman lihat ya. Ini lanjut aja, Maggie, Ya. lanjut aja. Nah, ini teman-teman lihat nih, posisinya sudutnya tetap kena sama tuh kalau teman-teman lihat ya. Nah, jadi ini juga satu hal yang sangat bagus, jadi posisinya benar-benar tepat. Nah, ada juga contoh varian ya, Maggie, sorry. Ya. Ada teman-teman lihat ya, ini contohnya. Ya. Nah, kalau kita gerakannya kita maju, nah otomatis teori kita tadi patah. Karena pada waktu kita maju, kita otomatis kita harus seperti ini majunya. Ini pas maju kita ikutan maju. Jadi bukannya diam gini, lalu kita begini. Kita gini, tapi kalau kita maju harus layaknya seperti kita berjalan saja. Jadi waktu jalan otomatis ada terjadi range of motion di mana kaki kita ikut maju ke depan. Nah, coba Maggie lakuin dari belakang sana. Nah, sekarang baru jalan ke depan. Iya. Nah, ke depan. Iya, jalan aja. Iya, betul, normal aja jalan. Nah, jadi pas jalan ya, teman-teman, jangan ditaruh gini, baru gini. Normal aja jalan. Jadi pas jalan, otomatis dia akan lebih maju daripada posisi kaki. Karena teman-teman selalu ingat ya, kayak seolah-olah ada satu pemahaman bahwa kalau squat, ini nggak boleh melebihi ini, seolah-olah katanya. Sebenarnya maksudnya bukan itu. Tapi lebih kepada, kalau Maggie punya kaki bagian atas ini, femur namanya, panjang, otomatis cenderung pasti dia akan melewati si batasan ini. Tapi kalau seandainya kita ininya pendek, otomatis dia nggak melewati. Nah, jadi kalau Maggie misalnya kakinya nggak terlalu panjang, Ya. memungkinkan nggak pada saat Maggie melakukan aktivitas tersebut seolah-olah posisi siku, posisi lututnya tidak melebihi ujung kaki. Itu bisa terjadi. Tapi kalau seandainya boleh nggak saya ujung melebihi dia? Karena saya panjang, karena saya tinggi, otomatis jadi melebihi kan kalau teman-teman lihat? Nggak apa-apa. Karena apa saya melakukan hal itu? Karena saya berharap supaya stres yang diterima oleh pinggang saya tidak terlalu besar, sehingga saya memberikan kesempatan kepada si lutut untuk maju ke depan. Tapi kalau seandainya saya tahan lutut saya di sini, lalu saya tetap melakukan ini, maka biasanya kalau menggunakan beban ya teman-teman. Jadi kalau menggunakan beban, otomatis stresnya saya kena banyak di pinggang. Jadi oleh sebab itu, pinggangnya saya naikkan, lutut saya majukan, maka otomatis saya punya potensi cedera di lutut yang hanya naik cuma berapa puluh %, tapi saya bisa mengatasi stres yang ada di pinggang turun 2000%. Paham nggak teman-teman? Tapi begitu saya tahan lututnya ke belakang, otomatis semua beban adanya di pinggang saya. Naik bisa sampai 2000%, jadi bukan hal yang bijaksana. Jadi sesuaikan dengan masing-masing teman-teman. Intinya latihan beban itu sifatnya kayak alami aja. Jadi kalau rasanya kok nggak nyaman, kaku, jangan dilakuin. Yang mesti nyaman. Makanya tadi udah lakuin itu ya. Jadi sama juga teman-teman, kalau saya mau gerak maju ke depan, balik lagi. Yang nyamannya. Coba. Maggie coba lakuin. Gerakannya maju ke depan. Iya, betul. Iya, bagus. Iya, betul lagi. Nah, kalau gerakannya dinamis seperti ini, teman-teman, Maggie bisa kelihatan kan? Otomatis dia sikunya naik, dia maju ke depan. Karena ada terjadi pergerakan maju ke depan kan? Yeah. Betul ya? Tapi kalau seandainya Maggie-nya diam tadi, yang gini doang, diam turun. Coba. Nah, lihat gak teman-teman? Dia ininya
cukup normal dia di situ, nggak terlalu maju ke depan. Jadi naik turunnya. Jadi fokusnya memang cuma turun, fokusnya cuma turun naik ke atas aja. Paham ya teman-teman ya? Tapi kalau seandainya dia maju ke depan tadi boleh. Atau kebalikannya Maggie, kita dari depan mundur ke belakang. Depan, mundur ke belakang. Semua tekanan tetap fokus, bebannya, tumpuannya di paha bagian depan. Ya. Iya, lihat teman-teman. Iya, bagus. Sekali lagi. Iya, bagus. Oke, mantap. Jadi demikian ya teman-teman. Bisa dengan statis, diem, bisa maju, bisa juga kita mundur. Ya, jadi udah dapat 2 ya. Bukannya naik turun tangga-tangganya kita naik terus ya, nggak kelar-kelar. Tapi cukup kaki kiri naik, kiri turun. Kiri naik, kanan ikut. Kiri turun, kanan turun. Saya ulang sekali lagi ya. Kiri naik, kiri turun. Kiri naik, kanan ikutan naik. Kiri turun, kanan ikutan turun. Ini lakukan 10 kali. Waktu naik rasain seolah-olah saya mengangkat beban saya di sini. Saya angkat beban. Jadi kayak seperti lunges juga ada nuansa di sini. Lepas baru. Saya naik, fokusnya cuma ke kiri. Setelah 10 kali, baru yang kanan naik. Yang kiri yang ikut, kanan turun lagi. Fokusnya ke kanan, kanannya naik, kiri turun lagi. Yuk, sekarang Maggie lakuin. Kanan, good, turun lagi. Kanan, good, turun lagi. Jangan fokus kayak kardio seperti aerobik, tapi membayangkan waktu naik, Maggie ngerasain waktu naik, seolah-olah kayak otot ini dia membantu mengangkat, gitu. Iya, betul. Jadi ada nuansa, Maggie menekan lantainya ke bawah pada saat ini, tekan lantainya. Iya, betul. Tekan lantainya. Nah, bagus. Tekan lantainya. Iya, oke. Nah, sekarang yang kiri. Yang kiri, tekan lantainya. Good. Iya. Tekan lantainya. Iya. Tekan lantainya. Iya. Udah makin kuat, teman-teman. Kita lakukan bukan cuma 1 anak tangga, tapi 2 anak tangga. Yuk, sama-sama ya, Maggie. Kita tekan lantainya ya. Mulai. Hup. Turun lagi. Lagi. Hup. Naik. Turun lagi. Lebih berat nggak, Maggie? Berat. Naik. Oke, naik. Berasa sekarang yang kiri ya. Yang kiri ya. 1, 2, 3. Tekan. Naik. Tekan. Naik. Tekan. Naik. Sekali lagi. Tekan. Ini perutnya berasa juga ya, Bli? Betul. Ya. Demikian teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Maggie, terima kasih loh. Jauh-jauh datang dari Jakarta ya. Nanti teman-teman mesti menyaksikan Maggie manggung juga ya. Udah punya album juga Maggie? Sudah, apa albumnya? Banyak Bli, judulnya ada yang Madu Merah. Oh iya, oke. Nanti cek ya teman-teman. Kalau Instagramnya di apa? Maggie Diaz World. Maggie Diaz World. Dunia Aderai Maggie Diaz World. Oh iya, teman-teman nanti dicek ya. Iya, terima kasih Maggie. Dan juga terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Hanya dengan menggunakan tubuh sendiri kita bisa melakukan berbagai jenis latihan, khususnya latihan kaki ya. Tapi kalau teman-teman nanti bisa ke pusat kebugaran, di mana ada sumber daya alatnya yang lengkap juga, menyenangkan juga, kenapa tidak ya. Saya ucapkan terima kasih. Silakan di-share materi ini kalau seandainya ada komentar dan sebagainya dengan senang hati. Saya ucapkan terima kasih. Thank you, Maggie.